minta duitnya Babang buat servis aja. Nah. Ini pasti akal-akal lo doang nih, supaya lo dapat uang jatah lebih kan? Ya, nggak ngada-ngada Bang. Saya nggak mau kayak Pak Wanto yang kecelakaan gara-gara servisnya Abang nggak kasih. Ya ampun, ternyata semua ini gara-gara Bang Rino. Jadi Bapak nggak pernah bersalah. Bapak nggak pernah mabuk kayak yang Bang Rino bilang. Selamat ya Mas. Terima kasih. Lu lihat tuh, pengantinnya cakep. Tapi lihat mukanya. Kenapa mendung begitu ya? Ya Allah, sedih bener kayak. Kasian banget. Padahal ini kan hari bahagia dia toh. Kenapa kok mukanya begitu? Mestinya harus happy, bahagia karena lagi menikah. Gue denger nih, itu dia ngincer si Meli dari bininya masih hidup, lu tau kagak? Masa? Udah ibu-ibu, jangan diomongin terus-terusan. Kasian kalau sampai kedengeran sama Mas Rino, sama Meli. Gak enak juga kan sama keluarganya. Tapi sebenarnya istrinya Mas Rino itu meninggal kenapa sih? Ibu teh dengar katanya istri nate meninggal karena kecelakaan. Terus diteka tulungan pas di jalan arah ke rumah sakit gitu. Walah, kasihan toh. Istrinya meninggal, anaknya juga meninggal toh, Put, gitu. Pak, minum dulu tehnya Pak. Sakit banget ya Pak? Iya, sakit. Maaf ya Mel, gara-gara Bapak kecelakaan, kamu jadi repot. Bapak jangan ngomong kayak gitu. Halo. Nungguin abang ya, Dek? Pak jajan diri tuh. Itu rincian biaya rumah sakit lu. Itu juga ada rincian biaya pengobatan orang yang udah lo tabrak. Di situ juga udah ada rincian biaya perbaikan mobil angkot gua yang udah lo rusakin. Iya Mas, terima kasih. Tapi gua nih udah apa ya? Udah banyak banget gue ngeluarin duit buat lu. Tapi kalau misalkan untuk urusan kepolisian, gue angkat tangan. Suatu saat kalau misalkan ada polisi nangkap lu gara-gara lu nyetir angkot gue sambil mabok-mabokan, gue angkat tangan. Semua itu fitnah ya? Bapak nggak mungkin mabuk-mabukan. Sabar, tenang, Dek. Tenang dulu ya. Sumpah Mas, saya nggak mabuk. Lagian saya nggak suka minum minuman keras. Dan ini mengenai tagihan ini mohon maaf. Sekarang saya belum bisa bayar, belum bisa ganti. Gini, kalau untuk soal mabuk apa enggaknya, ini nanti adek urus sendiri aja sama polisi. Kalau soal ganti, Bapak
usah ganti apa-apa, Pak. Soal polisi juga bisa saya urus semua hukum-hukumnya. Asal apa? Nikahin anak lu sama gua. Sayang, kamu tenang dulu ya. Aku pasti bicara sama Bang Rino. Mas, aku takut, Mas. Aku mesti gimana? Gimana kalau kita kawin lari aja? Bapak, aku pamit ya, Pak. Aku minta maaf karena aku nggak bisa menikah sama Bang Ron. Iya, Mel. Bapak nggak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Maafkan ya. Ya udah, sekarang Bapak masuk ya. Situ aku langsung berangkat. Mau kemana lo? Gua tahu rencana lo mau ngapain, gua tahu. Emang lo nggak kasihan sama bapak lo? Kalau lo masih nekat kabur juga, gue udah pastiin hidup bapak lo bakal jauh lebih menderita. Bahkan, gue bisa ngebuat hidup bapak lo jauh lebih menderita lagi di dalam penjara. Abang nggak minta banyak-banyak kok. Abang cuma pengen kamu putusin pacar kamu si Okta itu. Atau enggak? Abang akan seret bapak lo ke kantor polisi sekarang. Bang, aku minta tolong, Bang. Bang, jangan siksa Bapak. Aku nggak bisa bayangin Bapak tersiksa gara-gara aku. Aku minta tolong, jangan sakitin Bapak. Pintar, gitu dong. Tapi Abang janji ya. Abang janji, Abang bakal bebasin Bapak. Dan gak akan sakitin Mas Okta. Kamu tenang aja. Abang akan ngelakuin semua apa yang Adek mau. Abang tuh jatuh cinta banget loh sama kamu. Jangan pernah tinggalin abang ya, Dek. Iya. Aku janji, aku bakal putusin Mas Okta. Gitu dong. Woi, Rino! Enggak. Dasar licik. Lepasin Meli. Okta. Maksud lo apa? Okta, hah? Pri, Gale. Ya, Bos. Berita. Bawa orang ini dari sini. Baik, Bos. Apa, Bos? Lepasin gua. Lepasin gua.
Bang, lepasin Mas Okta. Lepasin Bang. Bang, lepasin Mas Okta. Mas Okta. Bang. Main sama bosku lo. Bro, ambil barang berharga itu. Biar seperti kayak kena begal dia. Nice. Mau apa lo, ha? Lu mendingan cabut dari sini. Jangan macam-macam gua. Gua aja lo. Cai musat. Wah, cabut Bang. Ngeri Bang. Pergi. Lu nggak apa-apa? Mas Okta. Ya Allah. Hello. Hai. Udah bersih-bersih. Sayang, ini kan malam pengantin kita. Jadi waktunya kamu untuk melakukan kewajiban kamu. Kamu bisa melayanin suami kamu. Iya Bang. Aku bakal ngelayanin Abang. Tapi aku minta waktu bentar ya Bang. Aku harus mastiin keadaannya Mas Okta. Bentar aja. Habis itu aku layanin Abang ya. Bentar aja Bang, bentar aja Bang. Kurang baik apa sih gue sama lo? Hah? Udahlah, lo gak usah banyak alasan supaya lo mendarat gue. Ya? Bang. Lu percaya sama abang ya? Besok aku harus cari Okta. Aku harus ngingetin dia soal vision aku. Hai. Kamu habis dari mana? Tumben amat perhatian. Kenapa sih? Mulai suka ya. Kenapa sih tingkat kepedean kamu tuh terlalu tinggi? Aneh. Yalah, jujur aja sih. Gak usah ditahan-tahan. Kalau gue bakal jujur. Tinggal ngomong doang. Sakit. Mel, kalau misalkan nanti kamu ada apa-apa, perlu sesuatu, kamu bisa langsung sampein ke aku. Aku pasti bakal bantu kamu. Ya, kamu jangan sungkan. Apa dia nyembunyiin sesuatu ya? Memang udah jadi istrinya Bang Rino. Tapi aku merasa jijik. Jijik jika harus terus melakukan ini sama Bang Rino. Aku gak pernah cinta sama Bang Rino. Maafin aku, Mas Okta. Aku mesti bertahan demi mencari bukti bahwa Bapak gak bersalah. Aku harus membersihkan nama baik Bapak. Jadi suatu saat nanti, aku bisa meninggalkan Bang Rino.
jangan-jangan Bang Rino gak menepati janji? Gimana kalau Bapak tetap dibawa ke kantor polisi? Dani, Mbak Meli. Dani. Tadi subuh lihat Bapak nggak sholat di masjid? Tadi subuhan sih kayaknya nggak ada Pak Wanto di masjid. Terus juga biasanya balik dari pasar, Pak Wanto suka ngeteh tuh di teras. Tapi nggak ada ya? Oh gitu ya. Makasih ya. Iya sama-sama Mbak. Emangnya di dalam rumahnya nggak ada? Aku lupa kayaknya Bapak lagi nginep di rumah saudara deh. Oh, alah ya udah syukur deh kalau tahu. Ya udah pamit ya. Iya, ya Mamel, jadi Mamel. Bangun. Yuk, Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kak. Atar aneh banget sih. Dia kalau sama anak-anak soft spoken banget. Tapi giliran sama orang dewasa amit-amit ngomongnya suka nyakitin hati. Coba tangannya. Nah, ya ayamnya jatuh. Kayaknya nih ayam hidup lagi deh. Enggak, ternyata. Dek, gimana kalau nasi bekal kamu kakak ganti sama bubur yang kakak bawa? Beneran, Kak? Beneran dong. Mau? Nih, buat kamu. Makasih kakak cantik. Sama-sama adik cantik. Dadah. Semangat ya sekolahnya. Hati-hati. Makasih kakak cantik. Gue tahu lu denger, pura-pura nggak denger aja. Lu lagi ngapain sih bawa bubur? Ini loh tadi aku mau ke rumahnya Mas Okta. Tapi Mas Okta kata tetangganya dari semalam nggak ada di rumah. Aku tuh jadi kepikiran deh. Kamu pasti belum makan kan? Gimana kalau kita sarapan bubur bareng aja di yayasan? Yuk. Oh, fix. Kemarin perhatian. Sekarang nawarin makan. Fix ini mah. Lu suka sama gue. Nyesel aku baik sama kamu. Ini. Apa kemana sih nih cari-cari nggak ada? Mbak, lihat Pak Wanto nggak? Nggak lihat Mbak. Oh nggak lihat ya. Makasih ya. Sama-sama. Ya. Restoran gua. Kagak macet kan? Enggak, udah aman ya. Setoran hari ini. Oh, mantap dah. Pamit ya. Shit. Abang, Bapak di mana, Bang? Pasti Abang ngelakuin sesuatu kan sama Bapak? Abang, jawab, Bang! Abang kan udah janji kalau misalkan kita nikah, Bapak bakal aman. Tapi kenapa Abang malah ikat janji kayak gini, Bang? Dek. Bagian mana yang abang ingkar janji? Kalau kamu marah-marah kayak gini, abang makin bergairah sama kamu. Kamu nggak perlu khawatir.
bapak lu aman. Kalau nggak percaya telepon aja. Abang cuma akan mastiin aja kalau kamu nggak macam-macam sama abang. Tapi itu pilihan kamu. Kalau kamu berani macam-macam, abang nggak janji atas keselamatan bapak lo. Ngetem di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa si babangku tuh ya. Gebrakannya ada aja. Bantuin emak-emak warkap sih ngangkat barang. Iya ele maco bener. Menikah sep pisan etanya. Mas ganteng itu senyumnya manis banget. Aduh, bikin Awas puyeng. kolaknya, puding, meren manisnya. Aduh, jangan ngetem aja dong. Gue udah gerah nih, jalan. Belum penuh. Setoran saya belum nyampe target nih. Kalau setoran saya kurang, nanti diomelin sama Bang Rino saya. Walah, Gong. Kalau kelamaan ngetemnya gak ada penumpangnya. Jalan aja nanti juga dapat penumpang di depan toh. Rezeki tuh kagak kemana, Gong. Lo jalan lo depan lo ada rezeki lo. Ogah, nunggu penuh aja. Tinggal duduk doang, ribet banget. Nunggu penuh. Aduh ibu-ibu. Ini Gak sabaran banget sih kedengeran sampai keluar suaranya ih. ini lu pun baru naik, jadi lu kagak ngerasain nih. Gue udah ngecemet Harudang, harudang kita ngetem dari tadi atau ribet si Agung. Sabar Jalan, Bu Yeyer. Udah jalan. Habis terima setoran, pulang disambut bini, dilayanin. Mantap banget ya Bang De. Setoran nih bang. Baru balik lah? Iya. Gitu dong, nyampe langsung nyetor. Ini jatah lo, ya. Kok cuma segini bang? Kurang ini mah. Makin hari makin dikit aja jatahnya. Iya bang, jatah gua juga dong bang, tambahin. Masa dikasih dikit mulu? Padahal kan hari ini gua narik rame bang, lumayan. Lo berdua itu udah miskin. Pendidikan kagak tinggi. Banyak minta, banyak mau. Kalau lo pada mau jatah yang gede, lo setoran gue yang gede. Semakin kecil lo setoran ke gue, yang lo dapet ya cuma kecil juga. Tapi kan bang, zaman sekarang makin susah. Apalagi ada transportasi online yang pesannya praktis. Tarifnya juga murah. Kagak kayak angkot kita, tarifnya ditentuin sama abang. Lah, angkot gua. Ya suka-suka gua mau ngasih tarif berapa. Kenapa? Lo kagak suka? Ya udah kalau nggak suka sama apa yang gua tentuin, lo keluar aja dari sini, cari pekerjaan yang lain. Itu juga kalau masih ada yang menerima lo pada tamatan SD, mau bisa nyupir angkot. Udah sono. Iya, kita mah pakai intro begono. Mbak Meli. Good Mau belanja? morning, Meli. Ya ele, pengantin baru. Kenapa sih pengantin baru roman-romannya tidak ada kebahagiaan gitu? Terpancar dari wajahnya tuh mendung, ya kan? Kenapa kagak basan tuh rambutnya? Iya mah mendungin, kawas arek hujan gitunya. Ibu teh nyaho atunya. Pasti kamu teh kepikiran etanya gara-gara si Okta ngamuk-ngamuk di pernikahan kamunya. Mel, kamu itu harusnya bahagia toh. Kan happy ending, udah menikah. Kenapa kok kayak begini? Udah ngobrol ya, udah ya. Bu ya, mending belanja aja, fokus ya. Kita ini lagi ramah sama pelanggan lu, nyapa, begono. Ya itu namanya ngerecokin. Mbak Meli, gak usah didengerin ya. Tuh ibu-ibu emang nggak ada kampas remnya tuh mulutnya. Jadi emang kalau ngomong ngelos aja gitu, kagak direm. Semua orang pasti lihatnya pernikahan ini adalah pilihan aku. Padahal Bang Rino pakai bapak buat aku supaya nikah sama dia. Dan Aini, iya. Aini mau belanja? Iya, aku mau belanja untuk orang-orang di yayasan. Oh iya. Mel, kamu baik-baik aja kan?
Aini. Tuh, ya. Padahal dia entu bininya orang kaya, juragan angkot, ya. Lu lihat dia kagak bahagia begono. Apalagi kita bingung kalau gua menia jadi bininya orang kaya, saudagar angkot begono ya. Gua tinggal ongkang-ongkang kaki bae di rumah ya. Bener pisan eta teh Yen. Eta mah banget nages siga nu tertekan kitu nya loba pikiran. Ibu, yang namanya kebahagiaan itu nggak semua tentang uang. Bener kata Dani, Bu-Ibu. Loh, terus? Mel, kalau misalkan nanti kamu ada apa-apa, perlu sesuatu, kamu bisa langsung sampein ke aku. Aku pasti bakal bantu kamu. Ya, kamu jangan sungkan. Makasih ya ini. Iya, sama-sama. Mbak Meli, ini pesanannya. Oh, iya. Disiapin. Jadi berapa? 50 aja. Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Ya. Hati-hati ya, Mel. Ya. Apa dia nyembunyiin sesuatu ya? Kemarin belum bayar tuh orang. Bang, Hah? angkot gua tadi mogok bang. Gua minta uang ganti servisnya bang. Soalnya itu tadi pakai duit uang makan gua bang. Setoran aja kagak lo minta ganti itu uang servis. Narik lu. Aduh bang, tolong dong bang. Itu duit gua pas-pasan banget, belum makan gua. Lagi sepi juga. Sepi rame urusan lu. Ya kan urusan gua cuma apa? Nagih lu setoran sama gua. Lu kalau lapar mendingan lu ngutang sono makan. Udah sono narik. Dia aja lu. Setoran kagak. Apa? Saya izin nggak narik hari ini ya bang. Badan saya nggak enak. Apaan? Izin? Kagak ada lu izin-izin. Narik lo sono. Set, izin. Tadi minta ganti, sekarang mau izin. Lama-lama supirnya pada ngelunjak kali ya? Ampun deh gua. Setoran kagak, pada bertingkah bingung gua. Bikin mood gua nggak enak aja. Walah Dan, kamu tuh kenapa belain si Meli toh? Ada apa sih cerita sebenarnya toh? Ceritain. Kayaknya nih ada yang dia tahu tapi kita kagak dikasih tahu. Ngomong sok mana? Kasih tahu gak? Ya kita semua tahu kan, sebelum Mbak Meli nikah, dia itu pacaran sama Mas Okta. Cinta banget kayaknya. Terus asumsi saya, Mbak Meli sama Mas Rino itu terpaksa nikahnya. Karena sebelum dia nikah, Pak Wanto sempat nabrak orang. Nah yang ganti rugi, sama yang ngurus-ngurusin polisi, itu semuanya Mas Rino. Pantesan mukanya Meli tuh sedih begitu mendung. Kembang dia. Kayaknya ada lagi deh yang buat dia sedih. Nah, waktu hari pernikahannya Meli, nah Mas Okta kan kecelakaan tuh. Sampai sekarang belum ditemuin tuh orang. Tapi pan waktu dia nikah tuh si Okta datang bikin keributan, ya pan? Jangan nih. Jangan-jangan apa Tayen? Astagfirullahaladzim ibu-ibu cukup. Udah jangan suzon dulu jadi orang. Kurang-kurangin suzonnya sama orang nggak baik. Aku harus cari Bapak sama Mas Okta di mana lagi. Aku khawatir sama mereka. Mas Okta juga tiba-tiba hilang. Apa aku cari ke semua klinik aja ya? Mungkin dia sempat datang ke klinik setelah kecelakaan. Bener, aku bakal cari ke semua klinik di kampung. Kalau perlu sampai di klinik kampung sebelah. Istriku. Aduh, kenapa kok takut gitu?
Emang kamu gak senang kalau suaminya pulang? Bang, iya, abang makan nih. Oh iya kalau makan mah aku pasti makan. Tapi ya aku mau dong kamu temenin aku sebentar aja. Bang lepasin, Bang. Aduh. Kamu Bang. Bang lepasin, Bang. Semakin berontak aku semakin suka loh. Bang, iya. Tolong, Bang. Bang. Udah sama suami kamu. Bang. Kasih setoran, Bang. Iya. Itu kayak suara Meli, teriak minta tolong. Tolongin kagak ini? Tolongin jangan ya? Gak usah deh bang. Kan si Reno itu suaminya bang. Biarinlah suka-suka dia bang. Daripada kita ikut campur, kita yang dinyap-nyap juga. Betul juga. Oh, itu balik lagi ke pangkalan aja yuk. Ya. Ayo bang. Bang. Banyak banget belanjaannya. Mau dijual lagi? Ya enggak dong. Aku bakal bikin masakan di yayasan. Untuk orang-orang yayasan juga, kalian supaya mereka tuh nggak pusing harus mikir makan apa hari ini. Emang bisa masak? Iya bisa dong, kamu tuh ngeremehin banget ya. Kamu harus tahu kalau almarhumah ibu aku itu punya catering di kampung ini. Dan cateringnya selalu rame dan laku terus setiap hari. Dan pastinya makanannya enak-enak terus. Ya, itu kan nyokap lo yang bisa masak, bukan elo. Ya. Kan nggak ada yang namanya faktor genetik bisa punya keturunan anak bisa masak. Tapi kan aku ngebantu ibu aku masak ya, jadi aku inget dong tahu apa yang harus dimasukin bahan-bahannya. Udah deh, iya. Yang jago masak kayak ibunya. Enggak, nangis aja. Nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Nih, ada baru. Udah pesan dah. Harusnya kamu tuh gak perlu pakai ngelawan. Karena aku akan selalu menjadi pemenangnya. Tapi jangan deh. Kamu nggak usah terlalu nurut gitu deh. Dengan agak sedikit berontak atau gimana gitu biar hasil lebih dapat ya enggak? Bapak di mana, Mak? Mau sampai kapan abang sembunyiin Bapak kayak gini? Hah? Belum saatnya. Abang! Alin! Mas Rino, cukup! Mas Rino, cukup! Apa? Berhenti ya, Mas? Kok bisa sih? Mas Rino setega itu sama Meli. Sekarang aku udah tahu semua kelakuan Mas Rino sama Pak Wanto dan Meli. Ngapain lagi? Balik lagi. Masak apa sih? Ya masak sop buat staff di sini. Udah tunggu dulu aja sana. Mau ngapain? Motong. Nggak usah repot-repot. Emang kamu bisa masak? Nggak tahu. Motongnya aja kayak gitu. Segini loh. Loh, kok dibuangin ke sini? Ini kan udah jadi sopnya. Kenapa harus dimasukin ke sini? Ngeselin banget sih. Apa? Ya udah. Kok mereka kayak kelihatan deket banget gitu ya? Bentar. Aku udah bilang sama kamu, udah dikasih garam. Udah masak banyakan gaya. Tolong ya, kamu tunggu di luar, kalau aku marah nih. Keluar buruan. Ih.
Kamu suka ya sama Atar? Aku suka sama Atar. Pertanyaan kamu tuh ada-ada aja deh, Mai. Gak mungkin aku suka sama cowok kayak Atar. Ya terus tadi kayak akrab banget gitu. Apa? Itu bukan akrab, tapi aku tadi berantem sama dia gara-gara dia nuangin sayur yang belum matang. Padahal ini sopnya udah matang. Aku kesel sama dia. Kamu gak ngeliat tadi aku marah-marah sama dia? Aduh. Mai, udah deh, aku gak mau ya ribut-ribut masalah kayak dulu. Mendingan kamu jagain sop aku. Aku mau ngambil air sebentar ya. Nih. Sana ya bro ya. Olo, Tut. Itu bukan anak buahnya si Rino toh, Put. Tapi kenapa atuh mereka teh ada di dinya nya? Pan biasa nama selalu eta nempel jeung si Rino kitunya. Kita teh harus cari tahu. Iya mah pasti ada sesuatu. Ayo atuh. Ayo. Tut, kunaon eta teh bapana si Meli keluar dari rumah ini? Nah, mertua tinggal di rumah mantu enggak apa-apa toh, Put. Oh, gitu. Jadi numpang hidup gitunya sama menantu. Enggak apa-apa kan? Mau kemana? Ingat pesan Bos Rino. Ayo masuk. Ayo. Naon eta teh kasar gitunya? Tahu. Duh, kumaha tuh ieu teh? Ada apa tuh? Aya naonnya pasti aya sesuatu ieu mah tuh. Coba setorannya. Apaan lo setoran begini lo? Iya, lagi sepi. Lo mau gue kasih berapa? Nih. Jatuh lo nih. Lo ingat ya, semakin dikit toran lo, jatuh lo juga makin dikit. Bang, saya mau minta duit, Bang. Enteng amat rahang lo. Datang-datang minta duit lo. Lo pikir gue ibu lo? Saya buat servis angkot, Bang. Remnya udah nggak gigit. Lu gigit aja pakai gigi lo sendiri tuh rem. Tolong apa, Bang? Saya takut kalau musim hujan. Remnya udah nggak berfungsi. Bagi duitnya buat servis aja, Bang. Nggak. Ini pasti akal-akalan lo doang nih, supaya lo dapat uang jatah lebih kan? Kagak ada. Cabut lo. Aku samperin gak ya? Tapi aku harus tahu secepatnya di mana Bapak. Aku takut terjadi apa-apa sama Bapak. Saya nggak ngada-ngada, Bang. Juragan yang dulu mah angkot sering diservis, Bang. Biar nyaman buat narik. Saya nggak mau kayak Pak Wanto yang kecelakaan gara-gara servisnya abang nggak kasih. Ya ampun, ternyata semua ini gara-gara Bang Rino. Jadi Bapak nggak pernah bersalah. Bapak nggak pernah mabuk kayak yang Bang Rino bilang. Kurang aja, cek ngomong lo ya. Iya, Bang. Iya. Sekarang ada aja. Jadi abang pelakunya kan? Yang nyelakain Bapak? Kalau kamu tahu emang kenapa? Kamu itu udah jadi istri saya. Mantan pacar kamu juga udah gak ada.
Kalau kamu macam-macam, yang ada orang tua kamu, bapak kamu yang bikin celaka. Istri sama juragan sebelumnya tuh baik sama aku dan bapak. Kenapa abang jahat banget sih? Lu udah kurang ajar sama gue. Lu mau gue gampang? Itu mereka, bukan gua. Paham? Lu jadi istri gua, tugas lu cuma satu. Lu harus layanin gua sampai gua bosan. Paham? Pakai. Ya, ya, nah Dani, kamu teh hentenya ho, kita teh habis lihat apaan gitu? Lihat hantu. Masa hantu takut sama hantu sih? Ih, Dani, kita itu habis lihat bapaknya Meli pindah ke rumah baru yang dikasih sama si Rino ya, Put. Wah, tapi aneh. Anehnya di mana coba? Kalau bapaknya Meli pindah ke rumah yang lebih bagus, berarti kan itu mantunya perhatian sama mertua. Bagus lah. Lele Yen, aneh nate kieu nya Yen. Eta rumah si Reno teh dijagaan ku dua preman anu awakna teh golol deh, kitunya serem, kitunya pokoknya mah mencurigakan. Ya udah nanti kalau saya ketemu sama Mbak Meli, saya tanyain deh, ya. Emang rumahnya di mana? Sono. Oh, di ditu jauh pisan pokoknya mati dia tuh, di ditu. Ya udah gampang deh. Ya udah kalau gitu saya lanjut ronda ya. Ibu-ibu hati-hati pulangnya. Ya ele, lu pergi mana sih? Lu ronda gua anterin. Sekarang lu anterin kita pulang dong. Ya kan udah ada temennya. Udah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak ini, tadi makasih ya makan siangnya. Sering-sering aja kayak gitu. Biar kita nggak usah pusing-pusing mikirin makan siang nanti makan apa ya. Iya, nanti kalau misalnya aku nggak banyak kerjaan, aku coba masak-masak lagi deh ya. Ya udah, saya permisi ya Mbak. Iya, sampai ketemu besok, hati-hati ya. Yes. Masih kesel sih aku aslinya. Tapi lihat dia senyum seneng gitu aku bersyukur banget sih. Karena Aini sekarang udah mulai ceria dan gak sedih-sedih lagi keinget sama Bu Nurul atau Zidan. Mai, kenapa kok ngeliatnya seneng gitu? Seneng? Enggak, siapa yang seneng orang lagi baca ini? Bisa aja ngelesnya. Biayan, tumben kok sendirian, gak sama formasi-formasi lainnya, Bu Tuti, Bu Iput. Iya Maya, gue ini mau janjian sama besti gue yang lain. Kan udah lama kagak ketemu ya, zaman gue masih ngunyu-ngunyu pakai seragam begono, mumpung ada waktu. Oh, lu sendiri kenapa? Kok sendirian kagak sama Aini? Lagi mau ketemu donatur di luar. Kalau Aininya lagi ada urusan biasa. Oh gitu. Ini ngapa sih angkot jangan ndut-ndutan begini ya eleh. Iya Bu. Ya ampun. Semoga semuanya baik-baik aja. Pelan dong Bang bawanya Bang. Aduh, lu kata kita udah ngerebon apa ah.
Meli, lagi ngapain dia duduk sendirian di sana? Meli? Hai. Kamu lagi ngapain sendirian di sini? Mel. Mel. Tenang ya. Aku pernah bilang sama kamu, kalau misalkan terjadi apa-apa, kamu bilang sama aku. Kamu jangan takut, Mel. Aku pasti bakal bantu kamu kok. Hai, Bang Rino. Jadi semua apa yang menimpa Bapak soal kecelakaan itu, semua gara-gara Bang Rino. Gara-gara Bang Rino. Padahal bukan salah Bapak, tapi malah Bapak yang tanggung semuanya. Hai, aku minta tolong sama kamu. Tolong bantu cari bapakku ya. Aku nggak tahu bapak ada di mana. Aku nggak tahu keadaan bapak kayak gimana. Bang Rino bawa bapak tanpa sepengetahuan aku. Hai, aku minta tolong. Aku bakal bantu kamu sebisa aku. Pokoknya kamu tenang aja ya. Terima kasih ya. Yang? Mel? Yang? Meli? Mel? Kemana? Aku nggak ada. Jangan-jangan dia benar-benar nekat pergi nih. Terus dia cari. Wah, benar-benar dia bakal cerita ke orang-orang nggak ya tentang kejadian semalam? Enggak. Nggak boleh dibiarin, mesti cari dia nih. Mas Rino, cukup! Mas Rino, cukup! Apa? Berhenti ya, Mas? Kok bisa sih Mas Rino setega itu sama Meli? Sekarang aku udah tahu semua kelakuan Mas Rino sama Pak Wanto dan Meli. Ini bisa aja loh laporin kelakuan Mas Rino ke polisi sekarang juga. Lo gak usah ikut campur urusan gue ya. Mas Rino! Weh, apa-apaan maksudnya nih? Jangan kasar-kasar sama cewek, Mas. Ada yang nyakitin Aini, hadapannya sama gua nih. Oh gitu? Iya. Jadi, Mas Rino stop! Pesan gue. Ini bang, lu pikir badan lu gede gua takut? Ayo sini. Udah, Mas Rino cukup. Pegang bang. Ayo sini. Mas Rino mendingan pergi. Lo balik ya. Kalau lo nggak balik, bapak lo gue habisin. Mel. Iya. Enggak, Mel. Jangan pulang sekarang. Karena semuanya nggak akan menyelesaikan masalah Mel. Udah lo sono pergi. Dah. Iya pergi sana. Lucu aja lo. Jangan di sini lu. Untung Aini nggak kenapa-napa ya. Kalau sampai kenapa-napa, habis. Udah nih.
Ibu, bapak-bapak terima kasih banyak banget udah bantuin. Maaf ya ngerepotin. Sama-sama, Ai. Aman nih, banyak dikit doang. Ya Allah. Mel, kita ke yayasan aja ya. Aku obatin dulu kalian. Yuk. Iya udah ya. Ayo Mel. Makasih. Ya, yuk. Kurang ajar banget sih itu si Meli. Udah berani ngelawan sama gua. Lihat aja pas pulang, habis lo sama gua lo. Lagian, ngapain sih warga pakai ikutan? Nggak jelas banget emang, Ton. Iya. Ya. Aduh. Ada. Ada. Ya elah, pakai mental balik tuh kepala gua. Aduh, ampun deh. Pusing banget lagi ah. Apa sih sial banget? Ampun. Apes gua, apes. Mbak ini, saya dapat kabar buruk, Mbak. Tadi ada info kecelakaan angkot. Dan kabar buruknya, Maya sama Bu Yeyen ada dalam angkot itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Terus keadaannya mereka sekarang gimana? Saya belum tahu, Mbak, karena belum ada infonya. Tapi yang saya tahu, itu angkot punya Bang Rino. Ya udah makasih ya. Iya. Dan mendingan sekarang kamu jagain Meli di sini. Sekarang aku mau ngecek kondisinya Maya sama Bu Yayan ya. Mel, kamu di sini lebih aman. Tunggu sebentar ya. Aku khawatir sama vision yang aku lihat kemarin soal Meli. Tapi seenggaknya aku bisa nahan Meli dulu di sini. Aku pergi dulu ya. Iya. Maya. Kamu kenapa nggak nginep aja dulu di rumah sakit? Itu luka kamu loh di kepala. Kenapa kamu harus pulang? Apa sih, Ai? Aman. Berisik banget deh. Orang kata dokter aku boleh kok pulang, gak usah nginep. Alhamdulillah deh. Yang kasihan itu sebenarnya supir angkotnya. Kenapa supir angkotnya? Dia meninggal di tempat. Kalian semua nggak usah khawatir. Untuk sampai saat ini kita tetap terus cari tahu apa yang terjadi sama angkot itu. Bang Rino selama ini suka nolak ketika supir angkot minta servis angkot. Itu terjadi sama Bapak sama Pak Ridwan juga. Dasar licik. Puas. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Pokoknya kita harus balas orang itu. Ayo. Mai, lu tenang dulu. Lu lihat keadaan lu sekarang. Iya, Mai. Itu ingat luka kamu. Kamu kan habis kecelakaan. Gak bisa. Aku tuh cuma bingung aja gitu loh. Kok ada orang sejahat itu, seculas itu sama orang lain. Lagian juga aku bingung deh. Amit-amit dia aku punya suami kayak gitu. Kok Meli bisa sih tahan sama orang kayak gitu? Mbak Meli, saya sempat tahu dari Bu Tuti sama Bu Iput kalau Pak Wanto itu ada di suatu rumah gitu. Itu beneran bapakku? Iya Mbak, nanti saya coba tanyain Bu Tuti sama Bu Iput deh di mana lokasi tepatnya.
Dan, lo kapan mulainya? Gue ikut lo deh. Biar kita cek langsung ke lokasinya. Lo kapan mau balas dendam, Mai? Gue bantuin deh. Gue gedek banget sama tuh cowok. Pengen gue hajar tuh gak lo? Tar, orang lagi situasi genting kayak gini kamu kompor-komporin gimana orang gak semakin panas? Iya lo sok jagoan lo, belum aja dihajar sama dia lo. Emang gua lo dipegang dong hidungnya sinusitis langsung. Aku gak boleh terlalu ngerepotin mereka. Aini, aku mau ke toilet bentar ya. Iya, di sana ya. Bentar ya. Kasih tuh uang santunan ke keluarganya Ridwan. Bilang, tutup mulut. Ya. Kalau misalkan dia ngomong macam-macam atau dia mau nuntut apa, ABC, bilang gue bakal perkarain urusan ini nabrak orang. Paham? Iya bang, paham bang. Ya udah, pergi. Ngomong apaan lo, Mai? Gue ngingetin sama lo ya. Gue bisa bikin Aini kena sial kayak mantan pacar lo ya. Maksud abang, apa kecelakaan Mas Okta itu ada perbuatan abang? Dasar cewek kosong. Lo pikir siapa lagi bisa ngelakuin itu selain gua? Hah? Dan lo harus ingat, nggak ada satupun orang yang bisa ngerebut lo dari gua. Lo bisa keluar dari sini kalau gua udah bosan sama lo. Paham lo? Bang sakit bang. Martin! Ya bos. Lo pasti dia nggak keluar dari sini. Siap bos. Tas. Ambilin tas buat gua. Ini bos. Penjaga. Siap bos. Meli nggak ada. Meli nggak ada. Meli nggak ada di toilet. Jangan-jangan Mbak Meli diancam lagi sama Mas Rino soal bapaknya. Mendingan sekarang kita cari bapaknya dulu supaya si Mas Rino nggak ada alasan lagi buat ngancem Meli. Bener, berarti kita harus temuin Bu Tuti. Aku setuju. Yaudah aku samperin Bu Tuti ya. Ayo. Bentar. Aku ikut. Ayo. Maya tunggu sebentar. Mendingan sekarang kamu istirahat aja di sini. Apaan sih, Ay? Emang kenapa? Aku baik-baik aja kok. Ini nggak apa-apa, it's fine. Lagian ya, masalah kayak gitu harus dihadapin bareng-bareng. Kalau misalnya sendiri tuh nggak selesai-selesai, kita harus bantuin Meli sekarang juga. Enggak. Tunggu. Ini kalau begini, kita nggak kelar-kelar jadinya. Gimana kalau misalnya kita bagi tugas? Oke? Maya sama Dani, lu sekarang ke Bu Tuti untuk cari tahu kabarnya Pak Wanto. Aini, tugas lu ke keluarga supir angkot untuk cari tahu yang lebih dalamnya lagi. Karena gue yakin mereka kasih uang tutup mulut buat mereka. Dan gue sendiri, biar gue harus Meli. Untuk gue hajar tuh si Rino. Oke, kita berangkat sekarang. Kalian semua hati-hati ya. Ayo. Jadi ibu-ibu kemarin ngelihat Pak Wanto di mana? Soalnya Mbak Meli kayaknya tuh lagi diancam sama Mas Rino. Kita harus selamatin Pak Wanto supaya Mas Rino nggak ngakuin yang enggak sama Mbak Meli sama yang lainnya. Yuk. Walah, bel gedes tenan tuh si Rino. Kalau saya ketemu si Rino, tak penyet-penyet, tak patah-patahin, dia nemeyek no. Lu bener pisan eta teh. Pokoknya mah hayu kita teh harus kasih pelajaran sama si Rino gitu. Ieu mah henteu bisa dibiarkeun. Bener. Tah tingali contohna si Yeyennya nepi kaluka gara-gara naik angkotna si Rino anu geus teu layak gitu. Yaudah buruan kita samperin. Ayo. Terima kasih ya bapak-bapak udah mau ngumpul malam ini di sini. Emangnya ada apa? Ada yang mau Aini kasih tahu, Pak. Bapak ini cerita,
kalau dia disuruh sama Bang Rino untuk nutup mulut keluarganya atas kematiannya Pak Ridwan. Terus Tawanto, dia disekap, difitnah, diancem sama Bang Rino. Bang Rino udah keterlaluan. Gue juga udah capek ditindas mulu sama dia. Kita harus kasih dia pelajaran nih kalau begini. Betul tuh. Kita tunggu aja dia di sini. Paling sebentar lagi dia juga datang. Ya bang. Halo. Ada apa nih rame-rame? Ini mbak, orangnya mbak. Bang Rino. Ngaku aja lu. Lu yang udah bikin Pak Ridwan meninggal kan? Fitnah lo. Lu jangan macam-macam ngomongnya sembarangan lo. Gue pecat lo. Alang, gak usah kebanyakan bicara lu bang. Kagak lo apaan sih lo pada, ha? Gila masih udah fitnah-fitnah. Ayo udah kita bawa aja. Apaan tuh? Ya, kabur. Udah, lebih baik sekarang kita ke rumahnya Bang Rino aja. Mari bapak-bapak. Ayo. Ayo. Bang. Mau apa lu? Gue nyari bos lo. Gimana bos? Dia lagi keluar. Lu mendingan keluar dari sini. Ya keluar! Berisik lo. Cero! Pergi lo! Ini tempat bapaknya Meli itu disekap. Tapi Maya, Dani, kita teh harus waspada, hati-hatinya. Soalnya teh ieu imah teh dijaga ku eta preman gede teh awakna kieu. Iya. Kita harus bikin strategi nih. Nggak mungkin kalau kita langsung robos masuk ke dalam. Soalnya badan mereka gede-gede, kita pasti kalah. Kita harus cari cara gimana caranya supaya dia berdua tuh itu bisa pergi dari situ. Kita harus cari Gimana apa? tuh, Mai? Aku bisa ngalahin mereka. Gimana, Mai? Gimana, Mai? Nanti kalian langsung masuk aja ya. Udah, pokoknya sekarang kalian kesana aja dulu. Kalian ngumpet dari kesana aja. Udah lu atur ya Maya. Begitu aman, kita bertiga langsung masuk. Tapi Maya, Bikin mereka sibuk. Maya. Iya. Pokoknya mah kudu hati-hatinya. Eta teh awakna teh gede pisan atuh hariwang. Bener toh, Mai. Aya nanaon teriak we nya. Iya. Ayo. Bro, siapa tuh? Hah? Bro, perempuan tuh kenapa bro? Sakit banget, tolong. Kenapa? Ini sakit banget, aduh, tolong. Bantuin yuk. Kita bantuin. Kenapa sakit banget? Jangan dipegang. Jangan dipegang. Aduh. Tapi, aman sih. Kakeknya udah aman banget. Makasih banget ya kalian udah bantuin aku. Makasih ya, bye. Heran gua. Tadi kesakitan, sekarang cepat sembuhnya. Wah, perempuan tuh. Bingung gua jadinya. Jangan-jangan. Oh. Jangan-jangan. Bro, cek bro. Waduh. Gawat, Bang. Gawat. Pak Wanto udah nggak ada, Bang. Hah? Aduh, hancur kita nih, bro. Bos Rino bisa marah besar sama kita, bro. Lu diapain sama suami lo? Apa-apaan ini? Lu udah gila ya? Lu ngecelakain dia? Gue tuh nggak tahu apa-apa. Jadi nggak usah ikut campur.
Lu nggak apa-apa? Gak apa-apa, tolong kejar Iya, gue akan kejar dia. Tapi kondisi lu nggak baik-baik aja. Lu harus ke rumah sakit sekarang. Enggak apa-apa. Kalau misalkan dia kabur, yang ada dia bisa nyakitin Bapak. Aku takut. Gue akan kejar dia. Tapi lu ke rumah sakit dulu ya. Enggak, tolong sekarang ya, tolong. Barino, stop! Barino! Kabur dah. Ini, Rino kemana? Dia pergi ke sana. Ya udah, sekarang gue minta tolong sama lo. Lo jagain Meli di dalam. Gue kejar Rino dulu sebelum dia jauh. Hati-hati ya. Apaan tuh? Kayak ngelindas sesuatu. Kaki gue! Astagfirullahaladzim! Kaki gue! Tolong! Jangan dipegang! Jangan pegang! Astagfirullahaladzim. Tolong! Kaki gue! Sakit! Ditolong kecelakaan ini. Rino. Lo harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Meli! Ini semua gara-gara lo! Ini gara-gara lo! Aku nggak peduli. Aku bakal tuntut kamu. Dan aku minta cerai. Lo bakal nyesel! Lo bakal nyesel! Rino, udah cukup. Gue bakal buat perhitungan kalau lo semua! Kaki gue! Sebaiknya kita pergi dari sini ya. Gue bakal telepon ambulan buat lo. Bapak! Maafin Bapak ya, Mel. Karunya teuing atunya. Bapak nggak bisa ngelindungin kamu. Enggak, Bapak nggak salah. Aku tahu semuanya, Bapak. Bapak difitnah kan? Kita berdua cuma jadi korban, Pak. Bapak nggak salah. Terima kasih banyak ya. Makasih karena kalian udah nolongin Pak Wanto. Kalau nggak ada kalian, Pak Wanto pasti masih disekap. Makasih ya. Saha heula atunya iput in the gang gitunya. Aya Adani, Bu Tuti. Sama Neng Maya juga. Sayang nate si Yayan teu milu. Oh iya, keadaannya Rino sekarang kayak gimana? Dia kecelakaan. Rasakeun tak eta teh ajab atunya kawalati kalau tingali eta sukuna engkod gitunya gara-gara si Rino. Puas teuing pa si Rino teh.
Gimana? Apa kata dokter? Kata dokter lukanya cukup parah. Infeksinya menyebar hingga obat tidak bisa menyebar dengan baik di kakinya. Gue diamputasi. Hah? Sakit. Mendingan bunuh gue. Gue gak kuat. Sakit. Lo harus minta maaf sama orang-orang yang udah lo sakitin. Kalau nggak hidup lo nggak akan tenang. Diem lo. Ngapain gue minta maaf? Gue gak salah apa-apa. Belinya sekarang lo pergi. Pergi! Dokter! Suster! Iya, kita keluar. Gue mungkin prihatin sama si Rino. Gue denger kakinya udah dipotong. Tapi bukannya mungkin sembuh. Bukannya mungkin busuk. Buruk. Kumaha atuh lamun bilatungannya bau. Oh, saya emang gak yakin kalau orang kayak Rino itu dapat hidayah. Gak mungkin toh. Gue juga bingung ya, Meli aja udah kagak mau ngurusin. Mana mau ngurusin lakian model begitu. Gue aja kagak bakal mau, dibayar berapa juga ogah. Udah gitu tepan si Reno teh jelema teh sombong tadi nanya. Jadi mulai nulungan sih gana mah. Ntar nih pulang-pulang dia bukannya jadi juragan angkot. Jadi juragan pengemis. Ntar minta gini lah. Aku makasih banyak lo minta sama orang, nggak mau aku. Woi. Lo mau kemana? Hah? Ini pan gerobak lo. Ini gerobak saya, jualan saya ini. Kirain tempat buat hibah. Nah ini, kayaknya kita nggak langsung pulang ke yayasan. Emangnya mau kemana? Kita ke tempat Okta dulu. Mantannya Meli. Iya. Jadi gue ketemu sama Okta. Dan gue liat keadaannya dia. Tapi dia minta untuk semuanya dirahasiain. Emangnya Okta sekarang di mana? Di rumah sakit kampung sebelah. Sekarang kita ke sana. Gue yakin sebentar lagi dia mau ketemu sama Meli. Ya udah kalau gitu ayo. Ya walaupun anaknya rese, tapi Atar baik banget sih orangnya. Ini. Ya. Kok ngeliatin gue kayak gitu? Tiba-tiba kepikiran aja sama Okta. Ya, yuk. Semua orang udah mengkhianati gue. Supir angkot yang gue bayar mulai ngelawan. Atar, Aini sok perhatian. Apalagi si Mel. Berani-beraninya dia minta cerai saat gue kayak gini. Gue gak akan biarin mereka bahagia. Gue akan kejar mereka. Sampai ke neraka sekalipun. Ya.
ternyata masih hidup dia. Enggak, gua nggak akan biarin kalian bahagia. Mas, kamu masih hidup, Mas. Akhirnya aku ketemu juga sama kamu. Mas, kamu kenapa, Mas? Maafin aku ya. Selama ini aku nggak sadarkan diri. Karena aku diserang sama anak buahnya Rino. Dan alhamdulillahnya ada Atar yang bantuin aku. Makasih ya, Atara ini. Mau masuk ke dalam ya? Ya, masuk. Dilepas pisaunya itu bisa bahaya banget. Gue gak akan biarin dia bahagia. Asal lo tahu itu semua. Rino, lu jangan ngebuat diri lu dalam bahaya. Diem lo! Jangan bikin gue tambah nekat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, semoga dilancarin. Nggak ada yang aneh-aneh. Amin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru juga dibilangin. Astagfirullahaladzim. Bau Dan. Iya, mau banget. Astagfirullah. Dan, kita harus gimana nih, Dan? Saya juga nggak tahu harus gimana nih. Siapa yang mau mandi nih? Bapak-bapak, sekarang kasih tahu Mbak Meli untuk bisa memaafkan Bang Rino. Iya, Bang. Terus gimana Bang nih Bang? Sekarang kita doa aja bareng-bareng. Ya Allah, mudahkanlah prosesi pemandian hingga pemakaman almarhum Rino ini. Ampuni segala dosanya dan terimalah dia dengan kasih sayang-Mu. Mai, Mas Rozak, kalian ngapain malam-malam di situ? Mas Rozak habis nari? Iya.